Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nustatia Anwati, NIM 1914217, jurusan Perbankan Syariah kelas A semester 6. Saya membuat video ini untuk UTS, ulangan tengah semester mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Saipul Bahri, SAG, MM. Materi yang ketiga adalah memahami LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, BANI, BAUMI, dan Basarnas. LAPS atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaiannya di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Nah, menurut POJK nomor 1 garis miring POJK 07/2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan mengatur bahwa pengaduan oleh nasabah atau tertanggung wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. Pasal 2 ayat 1. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian pengaduan, konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Ayat 2. Nah, selanjutnya ada penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Ayat 3. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimuat dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan ayat 4. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang bersifat rahasia, yaitu ayat 5. Yang kedua ada BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. BANI merupakan suatu badan yang berdiri bebas atau otonom, serta untuk menjamin integritasnya dinyatakan bahwa tidak boleh dicampuri oleh sesuatu kekuasaan yang lain. Pada dasarnya, BANI merupakan lembaga yang menyelesaikan sengketa yang timbul dari sebuah perjanjian atau transaksi bisnis mengenai soal perdagangan, industri, dan keuangan. Karena ini berada dalam lapangan usaha bisnis, maka segala hal sangat diperhitungkan secara detail dan efisien. Maka dibutuhkan proses penyelesaian yang dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, tepat, dan adil. Nah, ada prosedurnya nih. Prosedur penyelesaian sengketa bisnis pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ialah yang pertama, dengan pengajuan permohonan dan pendaftaran arbitrase. Yang kedua, ada tanggapan termohon. Yang ketiga, ada pembentukan majelis arbitrase. Yang keempat, ada pemeriksaan arbitrase. Yang kelima, ada penetapan putusan arbitrase. Yang keenam, ada penyampaian dan pendaftaran putusan atau arbitrase. Dengan telah didaftarkannya putusan arbitrase tersebut, maka putusan tersebut bersifat mengikat dan final pada para pihak, yang mana para pihak yang menang dapat meminta pengadilan negeri untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan sengketa arbitrase tersebut. Selanjutnya ada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Adalah sebuah yayasan dengan nama Yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai yayasan. Merupakan badan hukum yang mempunyai legitimasi secara hukum, yang mempunyai legitimasi secara yuridis formal. BAMUI mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 1993 dan keberadaannya sebagai salah satu contoh lembaga arbitrase Islam yang ada di Indonesia. Keberadaan arbitrase Islam merupakan kebutuhan umat
dalam menyelesaikan setiap terjadinya sengketa di antara mereka yang meliputi masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi, dan bisnis. Selain itu juga dapat dilakukan secara murah, mudah, dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan. Tujuannya itu untuk yang pertama itu memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalat atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain. Tujuan yang kedua ialah menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Selanjutnya ada Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata atau muamalat Islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketaan dengan cara tahkim. Di sisi lain, Basarnas juga dapat menyelesaikan perkara perdata lain sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Keputusan yang ditetapkan oleh Basarnas terhadap perkara yang diajukan kepadanya bersifat binding atau mengikat dan final, tidak dapat dibanding atau kasasi. Nah, pembatalan keputusan arbitrase dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Asas dan tujuan Basarnas adalah yang pertama, asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Yang kedua ada asas musyawarah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Yang ketiga ada asas limitatif, yaitu adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang perdagangan. Yang keempat ada asas final atau binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir yang tidak dapat dilanjutkan. Tujuan Basarnas ialah menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian atau islah. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.